Banjir bandang menerjang sejumlah titik di Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kapolsek Tegal Bulet, AKP Deni Miharja, mengatakan banjir bandang merendam puluhan rumah, ratusan hektare sawah dan jalan raya. Banjir di beberapa lokasi di Kecamatan Tegal Bulet itu diakibatkan curah hujan cukup tinggi. Akibatnya, beberapa sungai meluap hingga ke jalan raya apalagi ada pendangkalan sungai. Titik banjir di Kampung Sumberjaya RT 003-001, Desa Sumberjaya. Sekira 30 rumah terendam banjir dengan ketinggian air 1,5 meter, ujarnya. Menurutnya, jembatan Cibatu di depan Tegal Bulet juga terendam banjir setinggi 80 cm akibat sungai meluap. Jalan raya provinsi yang menghubungkan Desa Sumberjaya dan Desa Buniasi tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2, kata AKP Deni Miharja. Di Kampung Citapen, Desa Buniasi, ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Sekira 100 hektare persawahan di Kedusunan Sumberjaya terendam berketinggian sekira 20 cm. Korban jiwa tidak ada, material kerusakan barang-barang elektronik, fasilitas dalam rumah, lahan pertanian dan hewan ternak, kata AKP Deni Miharja. Menurutnya, warga terdampak banjir bandang saat ini diungsikan ke SDN Sumberjaya. Ia mengatakan banjir berangsur surut. Banjir bandang kali ini merupakan peristiwa terparah setelah 25 tahun terakhir. Daerah tersebut merupakan daerah yang terdampak akibat luapan air sungai dengan curah hujan cukup tinggi. Menurut keterangan warga sekitar, banjir saat ini merupakan terparah sejak 25 tahun yang lalu, ujar AKP Deni Miharja. Banjir bandang akibat meluapnya Sungai Cicurug di Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi menggenangi sejumlah rumah dan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Informasi diperoleh Detik Jabar, banjir bandang itu terjadi akibat hujan deras sejak sore hingga tengah malam, mengakibatkan air dari sungai bergerak masuk ke pemukiman warga. Hingga saat ini belum ada informasi lengkap terkait jumlah rumah yang tergenang air. Hingga sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, air sudah mulai surut di sebagian tempat. Namun masih ada genangan-genangan di sebagian kecil wilayah, kata Kapolsek Tegal Bulet AKP Deni Miharja kepada Detik Jabar. Deni mengatakan, genangan sempat terjadi di Kampung Cebek, Sumberjaya I dan Desa Buniasih, Kampung Cibatu, Ciberem dan Kampung Ranca Jawa, Desa Tegal Bulet. Sejak malam hingga pagi tadi upaya memonitor lokasi termasuk evakuasi kepada warga kami lakukan. Meskipun sudah surut masih ada genangan di beberapa titik. Namun sejauh ini kondusif. Pagi tadi juga saya monitor anak-anak yang akan sekolah melintasi genangan air, ujar Deni. Banjir akibat curah hujan cukup tinggi dan lama sejak hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai malam tadi mengakibatkan air sungai meluap ke jalan raya akibat pendangkalan sungai disertai kondisi air laut pasang. Luapan sungai selain ke pemukiman juga menggenang di fasilitas sekolah, imbuh Deni. Perjalanan Kasiliwangi Sukabumi Cianjur Cipatat sempat terhenti akibat lintasan rel kereta tergenang air hingga setinggi 12 cm, dampak meluapnya aliran Cikondang. Manajer Humas PT Kai Daop 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, banjir bandang di Cianjur yang terjadi akibat meluapnya aliran Sungai Cikodang membuat perjalanan Kasiliwangi dari Sukabumi menuju Cianjur terhenti sementara. Luapan aliran Sungai Cikondang tersebut sempat membuat lajut Kasiliwangi terhenti, karena ketinggi air mencapai 12 cm dari atas permukaan lintasan, katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon. Perjalanan Kasiliwangi yang sempat terhenti tersebut tidak berangsur lama, namun terhitung hampir selama 40 menit, sambil air yang mengenangi lintasan surut. Terganggunya perjalanan Kasiliwangi itu tidak terlalu lama namun hanya tertahan di stasiun Cibeber selama 40 menit. Setelah air yang menggenangi lintasan surut, Kasiliwangi kembali beroperasi dengan kecepatan terbatas, katanya. Di sisi lain pihaknya memastikan, lintasan rel kereta yang sempat menahan perjalanan Kasiliwangi tersebut, tidak mengganggu jadwal pemberangkatan yang sudah ditetapkan. Hingga siang ini,
Lintasan rel kereta yang terendam air sudah surut, perjalanan kereta ke Siliwangi masih berjalan normal seperti biasanya, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, 4 desa di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur terdampak banjir bandang, setelah hujan deras dengan intensitas tinggi turun di wilayah tersebut pada dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak ada korban jiwa dan luka dalam bencana banjir bandang di Cianjur tersebut. Namun berdampak terhadap sejumlah rumah warga dan sawah. Camat Cibeber Epi Rusmana menyebutkan, hujan deras yang hampir selama beberapa jam mengakibatkan aliran sungai Cikodang dan sejumlah anak sungai meluap. Akibat meluapnya sungai tersebut, sebanyak 4 desa terdampak banjir bandang, diantaranya yaitu Desa Cipetir, Cikondang, Cisalak, dan Cihaur, katanya. Banjir bandang terjang pemukiman warga di Kampung Cibeber Girang, RT 04, RW 04, Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dalam peristiwa ini puluhan bangunan rumah warga terendam banjir, ketinggian air mencapai 1 meter. Intensitas hujan tinggi sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sore tadi mengakibatkan Sungai Cibeber meluap. Luapan air terjang pemukiman warga sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat setidaknya 30 bangunan rumah terendam banjir. Data sementara, 30 keluarga dengan total 120 jiwa terdampak akibat bencana ini. Sekitar 30 rumah yang terendam, ketinggian air sekitar 1 meter, kata Dodi Firmansyah, petugas penanggulangan bencana P2BK Kecamatan Cicurug. Pantauan awak media di lokasi bencana pukul 22 waktu Indonesia Barat malam ini, pemerintahan setempat, petugas BPBD, relawan dan warga melaksanakan pembersihan material akibat banjir bandang Sungai Cibeber. P2BK berkoordinasi dengan unsur Muspika Cicurug, Polsek, Koramil, relawan. Kita juga mendapat bantuan personil BPBD melakukan evakuasi lumpur bekas banjir, tutur Dodi. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Saat banjir bandang menerjang pemukiman, warga tetap bertahan. Warga tidak ada yang mengungsi, tetap bertahan di rumah karena sekitar 1 jam air kembali surut, kata Dodi. Doni menyebut sejumlah titik di wilayah Kecamatan Cicurug berpotensi rawan bencana.